Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Arya Pratama dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, definisi kepemilikan. Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil kata milik. Ia merupakan kata serapan dari kata al-milik dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata al-milik terambil dari akar yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, kata al-milik berarti memelihara dan menguasai secara bebas. Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milik berarti kepenguasaan orang terhadap suatu barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya, baik secara real maupun secara hukum. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut istilah sebagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun secara inisial seluruh definisi itu pada prinsipnya kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik, sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Menurut hukum dasar, yang namanya harta sah dimiliki kecuali harta-harta yang telah disiapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Dari ketentuan syara, perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan yakni ihrazul mubahat, al-uqud, al-halafiyah, al-tawaludu minal mamluh. Yang pertama, ihrazul mubahat atau menimbulkan kebolehan. Ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu yang menurut cara boleh dimiliki atau disebut juga dengan istilah al-mubahat. Istilah al-mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki orang lain. Tujuan penguasaan atas al-mubahat atau harta bebas dengan tujuan dimiliki. Adapun cara penguasaan harta bebas tersebut yaitu yang pertama, ihya al-mawat, yaitu membuka tanah atau ladang baru yang tidak dimanfaatkan orang lain, tidak dimiliki, dan berada di luar tempat tinggal penduduk. Yang B, berburu hewan. Allah menghalalkan berburu kecuali jika pemburu sedang berikhram, firman Allah. Yang kedua, al-uqud atau perjanjian. Berasal dari bahasa Arab yang artinya perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara seseorang yang berakad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Yang ketiga, al-kalafiyah atau pewarisan. Al-kalafiyah artinya pewarisan. Al-kalafiyah ada dua macam. Yang pertama, kalafiyah saksyun an saksyin, warisan penggantian atas seseorang oleh orang lain. Misalnya dalam hal hukum waris seseorang, ahli waris menggambarkan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkan. Yang kedua, kalafiyah sya'in an syai'in atau menjamin kerugian. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada tadmin atau pertanggungan ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada takwid atau pengganti kerugian ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta orang lain.
Yang keempat, al-tawalud minal mamluk atau berkembang biak. Al-tawalud minal mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Setiap peranakan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip ini harta berlaku pada harta benda yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru atau produktif, seperti bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farid Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fadilah Prayogi, NPM 1951040066. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Pembagian jenis-jenis kepemilikan, objek kepemilikan, unsur harta, dan bentuk kepemilikan. A. Jenis-jenis kepemilikan ada dua macam. 1. Kepemilikan sempurna dalam kurung tam. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. 2. Kepemilikan kurang atau nakis. Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dan dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. B. Objek kepemilikan dan bentuk kepemilikan. Dilihat dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua. Pertama, milik al-mutamayyaz. Milik jelas adalah pemilik sesuatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan bentuk jelas dan tertentu serta dapat dipisahkan dari yang lainnya. Kedua, milik al-masya, milik bercampur, adalah pemilikan atas sebagian baik, sedikit ataupun banyak, dan tertentu dari sebuah harta benda, seperti pemilikan atas setengah rumah atau seperempat kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirlah pemilik masya menjadi pemilik mutamayyaz. C. Unsur-unsur harta. Para fuqaha membagi harta menjadi dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumus yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagai manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat manawiyah. Yunus Ghazali mengemukakan bahwa harta terdiri atas dua unsur, yaitu A. Benda tetap, yaitu benda yang tidak mungkin bisa dipindahkan, misalnya tanah. B. Benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat lainnya, seperti tanaman, pohon, bangunan, rumah, hewan, dan barang-barang yang lain. Menurut Imam Malik, rumah dan pohon termasuk benda tetap. Menurutnya, benda yang dapat dipindahkan itu adalah sesuatu yang manakala harus dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi rusak. Seperti halnya pohon kalau dipindahkan menjadi kayu. Adapun manfaat pembagian benda tetap dan benda bergerak adalah sebagai berikut. A. Benda tetap sah pengembaliannya dengan syuf'ah tanpa benda bergerak, kecuali pendapat sebagian fuqaha. B. Tidak boleh bagi yang diberi wasiat menjual barang benda tetap milik orang yang dalam kritis karena sakit keras atau yang mendekati ajalnya atau yang masih di bawah umur, belum dewasa, kecuali ada sebab yang membolehkannya seperti masih adanya utang atau ada keperluan yang sangat mendesak. Tetapi baginya dapat menjual benda-benda bergerak yang dipandang maslahat dalam penjualannya.
C. Tidak ada perbedaan pendapat dalam keabsahan wakaf benda tetap. Tetapi dalam keabsahan wakaf, benda bergerak yang dipandang maslahat dalam penjualannya. D. Boleh menjual benda tetap sebelum diterimanya, berbeda dengan benda bergerak. Pembagian harta ini manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dalam masalah harta yang diperjualbelikan, diwakafkan, maupun harta wasiat yang diberikan kepada anak yang belum dewasa atau kepada orang yang keadaan sakit parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Handayani, NPM 1951040107. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu hak al-intifa dan hak al-irtifak. Yang pertama, hak al-intifa. Secara etimologi, al-intifa berarti menggunakan, memanfaatkan, atau memakai. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hak al-intifa yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Pengertian yang hak al-irtifak yaitu secara etimologi, irtifak berarti pemanfaatan sesuatu. Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan hak al-irtifak yaitu hak pemanfaatan berada tak bergerak, baik benda itu milik individu maupun milik umum. Perbedaan hak al-intifa dan hak al-irtifak yaitu hak al-intifa hanya berlaku pada benda tidak bergerak seperti lahan rumah dan sumber mata air. Sedangkan hak al-intifak mengkhususkan pemanfaatan benda pribadi tertentu seperti hak pemanfaatan benda oleh orang lain yang meminjam atau menyewa benda itu. Yang kedua, hak al-irtifak selamanya terkait dengan benda tetap, sedangkan hak al-intifa dapat berlaku pada benda tetap dan bergerak. Yang ketiga yaitu hak al-irtifak dapat berlaku untuk kepentingan pribadi maupun milik umum, sedangkan hak al-intifa berlaku pada pemanfaatan benda pada dan oleh pribadi tertentu. Sekian saja itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Anggraini, NPM 1951040009. Saya di sini akan membacakan materi yang terakhir. Prinsip-prinsip kepemilikan. 1. Pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. 2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda dan yang ada di rumah. 3. Penggunaan harta benda secara berfaedah. 4. Menggunakan harta benda tanpa merugikan orang lain. 5. Memiliki harta benda yang sah. 6. Menggunakan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. 7. Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan. 8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.